waktu sebentar sudah. Jadi ibunya tadi dalam video yang belum rekam tadi sudah menampakkan ruang lingkup pembelajaran tentang skripsi, bagaimana jalannya awal daripada observasi kelas tadi. Nah, di sini Ibu ingin menanyakan tujuan tadi pembelajaran yang tadi mengenai apa? Bolehkah Ibu jelaskan sedikit? Waalaikumsalam. Bagaimana tentang tanggapan anak tadi yang telah Ibu sampaikan tadi, kan tentunya anak tadi Ibu menyampaikan sudah, apakah anak merasa senang atau dia bahagia, walaupun kan kita biasanya mengajar menanyakan kepada anak apakah anak-anak hari ini merasa senang atau anak-anak hari ini merasa bahagia. Tadi Ibu sudah melihat tadi dari tampilan video yang ditampilkan seperti itu. Nah, apakah itu berpengaruh terhadap perkembangan anak? Awal belajar kan sebenarnya kan keadaan siswa kita ini kondisinya seperti apa? Apakah ada yang sedikit kurang sehat tapi dipaksakan belajar? Jadi di awal pembelajaran kan tanyakan itu sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran yang dilakukan sampai nanti akhir dari pembelajaran itu anak-anak menangkap materi yang kita sampaikan sudah dengan baik. Tapi kalau misalnya dalam keadaan sakit, tentunya kan teman-teman ini antara ini mengatur bagaimana ini akan mengalir karena apa kondisi fisiknya sedang. Jadi kalau misalnya merasa bisa dari anak itu misalkan tidurnya saya sendiri bagi dikasih misalnya nomor 5 baris kamu harus selesai. Tapi karena kondisi dia sedang sakit, saya maklumi misalnya dia cuma bisa menyaksikan satu kali baris itu kan tidak memuaskan. Ada juga beberapa anak yang mungkin ada keterlambatan dalam menulis. Itu ada beberapa di kelas ini. Dan itu juga tidak memaksakan harus selesai 10 baris, harus selesai apa 6 baris. Jadi menulis dengan siswa, tapi pelan-pelan nanti belum praktik menulis cepat seperti apa, bagaimana supaya cepat selesai gitu. Ya sambil begini. Oh, berarti itu sendiri tidak menangkap tujuan pembelajaran daripada yang disampaikan. Berarti anak tadi sudah mampu memahami alur cerita yang disampaikan sudahlah. Nah, kemudian yang sesuai dengan apa, yaitu dengan mengamati tadi kan buku yang bergambar pula, ya buku yang bergambar. Jadi di sini siswa itu mampu memahami nanti isi cerita itu. Ya lah. Kemudian yang perlu tangkap lagi di sini tujuan yang lain yaitu membaca nyaring. Dalam istilah literasi itu membaca nyaring itu maksudnya seperti apa, Bu? Kalau untuk kelas rendah, terutama kelas 1 ini kan banyak yang mampu membaca. Bahkan kalau
tujuannya ada 4 berarti lah. Kemudian dari sini area pengembangan yang hendak dicapai. Area pengembangan yang hendak dicapai itu tadi Ibu tadi saya tadi menyampaikan pertanyaan apa tadi dampak daripada anak dari pembelajaran itu mungkin bisa meningkatkan pembelajaran literasi kah, atau mungkin bisa sebagai dalam pengetahuan karakteristik profil pelajar Pancasila kan, apa kira-kira Ibu? Dia ada unsur mensyukuri, artinya ini mensyukuri kita mengagumi hewan-hewan yang bisa terbang, hewan saja bisa saling peduli. Nah, saling peduli ya, bisa saling peduli. Kemudian ada kerjasama. Itu ada yang diberikan anak-anak harus paham, hewan aja mau bikin sesamanya. Kenapa kita enggak gitu? Itu kan sebagai makhluk yang paling sempurna. Oh, berarti lu menangkap sudah sini artinya memperdalam pengetahuan murid tentang karakteristik lah, bagaimana karakteristik manusia itu yang harus digunakan. Artinya berbeda dengan hewan gitu pula. Nah, jadi sini menekankan pada karakteristik profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian strategi yang dipersiapkan, Bu. Misalnya tadi guru kan dari awal tadi dia menyampaikan apa tadi, memberikan apa dulu. Nah, itu strategi guru yang termasuk di dalamnya artinya kalau pendekatan itu pendekatan bermain. Nah, pendekatan bermain ada juga melalui yang didengarkan tadi visual ya kan, ada juga kinestetik atau berupa yang contoh-contohkan tadi gerak-gerakan, nah atau memilih dari tingkat kognitif pola pikir anak itu. Nah, kira-kira apa? Suaranya ini suara apa? Dengan sedikit ada cerita, misalnya aku adalah aku terlihat, aku hidup-hidupan, terus anak-anak makananku ini, aku hidup yang aku kan itu ada anak alhamdulillah ada 3 orang anak tadi. Iya. Nah, jadi aspek dari strategi pengembangan ini yang perlu tangkap di sini dari awal sampai akhir, baik kegiatan penduluan, inti maupun menutup ini sudah sesuai dengan yang pula buat. Jadi di sini kan ada lembar observasi pembelajaran kelas, ini sudah mencakup semua kegiatan saya teramati, kemudian dilaksanakan juga dengan baik. Nah, di sini catatan hal kecil lah, artinya mungkin kadepian aja, ulun pun juga jadi guru pasti ada catatan kecil atau catatan khusus yang intinya untuk pengembangan diri kita. Nah, di sini mungkin yang jadi perhatian khusus itu saat melakukan peminatan saja. Jadi peminatan itu pula kalau kami belajar itu ada nama istilah asesmen awal. Asesmen awal. Dengan kayak apa kita memberikan persepsi, kemudian tadi ada menyinggung tentang pemantik kan. Nah, pemantik refleksi lah ya Allah. Nah, itu kan sifatnya mendorong peserta didik agar belajar lebih terfokus lagi. Nah, jadi itu catatan yang sedikit yang dapat ulun berikan. Kemudian untuk kegiatan yang hal lainnya itu sudah terlaksana dengan baik. Nah, kemudian di sini kita berikan refleksi dulu ulun lah
catatan refleksi artinya kegiatan tadi berjalan sudah dengan baik sesuai dengan RPP pula. Jadi di sini mampu mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik sesuai alur dan mengelola kelasnya dengan menerapkan langkah-langkah pembelajaran yang sudah Ibu buat sesuai dengan apa yang tercantum dalam RPP. Kemudian kegiatan juga sudah dilakukan sudah sesuai dengan profil belajar Pancasila, karena dalam kegiatan tadi ulun lihat anak peserta didik disuruh untuk menyanyikan sebuah lagu Indonesia Raya dan sebagainya. Tadi ada ice breaking. Nah, di sini karakter yang diajarkan anak ini menerapkan langsung lingkungan sekitar sekolah. Jadi Pian tadi sudah menjelaskan, oh kayak anak lah kayak ini yang lebih baik untuk di lingkungan, baik itu lingkungan rumahnya kan berawal dari lingkungan rumah pula anak ini sampai ke lingkungan sekolah. Apalagi untuk anak kelas 1 ini kalau salah sedikit aja bisa protes pula. Nah, bisa protes, bisa apa. Dan ada juga anak kelas 1 ini mangut-mangut aja, tinggi-tinggi aja. Kalau ada kita yang mengontrol diri, nah jadi perlu di sini pengontrolan diri. Jadi minat, motivasi terhadap murid itu tadi saya lihat merasa senang dengan cerita dongeng yang dibacakan tadi. Apa itu tentang hewan. Jadi saya di sini melihat pendekatan yang disampaikan itu menggunakan pendekatan PJBL, ya lah. Artinya berupa gambar yang terbaik yang ditampilkan dalam cerita. Nah, itu pula. Jadi di sini hasil tindak lanjut saya, bicara tindak lanjut toh, baik Ibu maupun saya di sini kan, artinya ada perbaikan secara berkala saja tentang asesmen awal pembelajaran itu saja Pak, supaya membantu lagi anak untuk terfokus. Nah, apa kira-kira dari yang saya sampaikan ini untuk tindak lanjut itu sendiri untuk pengembangan proses pembelajaran ke depan? Anggaplah buat semacam yang hendak Ibu capai, ukuran keberhasilan itu apa gitu nih? Ya, berarti berhubungan dengan literasi pula. Ya, oke. Nah, kira-kira dari sini misalnya apa yang sudah berjalan baik selama percakapan kita berdua ini dari yang ini Bu. Nah, apa percakapan kita? Dalam kelas ini kita tidak hanya berfokus pada materi yang kita pelajari, tapi juga kondisi kelas, kemudian karakteristik dari peserta didik. Itu pun harus kita perhatikan supaya apa? Kita belajar fungsi supaya materi yang kita ajarkan dan berikan dengan baik. Tujuannya tidak menjadi capai walaupun memang kemudian apa yang masih perlu dibaiki Bu atau ditingkatkan? Media lah pula. Yang menarik perhatian pula. Supaya anak itu fokus. Selama ini kan saya kemarin karena kayak itu ya Pak ya. Di gambar itu kan nggak hidup Pak ya. Kalau LCD kayak video ditampilkan dengan layar
apa yang ibu mungkin untuk tetap dalam kondisi yang seperti ini mungkin? Nah, mungkin dari gurunya ya, peran penting di sini memfokuskan gurunya. Ini gurunya seperti apa nih supaya anaknya ini mungkin guru lebih mungkin banyak. Kalau memang anak kelas 1 ini terfokus dengan seperti apa, mungkin guru harus banyak nih memberi contoh dengan gambar-gambar yang menarik. Misalnya gotong royong seperti apa gambarnya di rumah di rumah, di sekolah, di masyarakat itu mungkin lebih ke media pembelajarannya dibuat lebih menarik. oke, terima kasih Bu. Jadi Ibu sudah bisa menangkap dari apa yang kita bincangkan hari ini. Skala yang diambil itu kemungkinan 6 atas pula harus bisa menuntaskan. Hari ini tidak bisa mencapai, tapi jadi Ibu 100%. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Bu. Untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi belajar ini selain media tadi, kira-kira apa tentang persiapan diri seorang guru Bu? Misalnya turun tepat waktu atau apa kira-kira ini? Ya, kelas 1 lagi kan enggak? Ya, benar sekali ini. Itu kan kita bisa saling dengan teman sejawat. Benar sekali, saling jawab